Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis 3 Juli 2025. Sebelumnya, Jaksa bilang telah hadirkan belasan saksi fakta dan ahli dalam sidang yang telah digelar. Sidang tuntutan Hasto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi. Pekan lalu, Saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal kedekatannya dengan Harun Masiku. Hasto menjelaskan tidak memiliki kedekatan dan menerangkan awal perkenalan dengan Masiku yang kala itu menyampaikan nama senior partai saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari PDIP pada 2019. Hasto juga menjawab soal keputusan terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR yang telah ditetapkan dan melalui proses demokratis. Informasi terkini, Saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando yang saat ini sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rizka, selamat pagi. Jadi pukul berapa sidang tuntutan yang akan digelar? Ya, Okta, kalau misalkan berdasar dari informasi yang kami terima, ini sebetulnya sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi. Dan sebagaimana kemudian sidang-sidang untuk pengadilan Hasto sebelumnya, ini biasanya tepat waktu. Jadi artinya kalau misalkan kita bisa lihat di belakang saya ini merupakan biasanya ini tidak akan lama dari sini. Hasto akan masuk ke ruang sidang dan kemudian akan memulai persidangan. Dan kemudian informasi yang kami dapatkan untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, di mana kalau misalkan kita juga mengikuti sidang-sidang sebelumnya, baik dari Jaksa Penuntut Umum KPK ataupun pihak penasihat hukum Hasto Kristianto sudah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian ini dari Jaksa Penuntut Umum dan juga saksi AD charge ataupun saksi meringankan dari pihak ataupun dari kubu tim penasihat hukum Hasto. Nah, kalau misalkan kita juga akan mengikuti nanti terkait dengan sidang tuntutan pada hari ini, tentu kita akan mengacu pada dakwaan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada bulan Maret lalu, di mana Hasto ini didakwa atas dua hal begitu ya. Yang pertama ini merupakan terkait dengan dugaan perbuatan perintangan hukum, yang dimana ini termasuk adalah dugaan Hasto ini memberikan instruksi kepada Harun Masiku kemudian untuk merendam HP-nya. Nah, ini juga kemarin coba digali oleh Jaksa Penuntut Umum KPK melalui melalui saksi-saksi yang dihadirkan, dan kemudian juga kemarin pada pekan lalu ini terkait dengan pemeriksaan Hasto sebagai terdakwa, dan kemudian ini adalah dakwaan yang kedua, ini adalah Hasto diduga bersama-sama dengan advokat Doni Tri Istiqomah yang juga merupakan mantan terpidana kasus Harun Masiku, yang kemudian ini diduga ini memberikan dana talangan. Jadi memang ada dua hal terkait dengan persidangan Hasto. Yang pertama adalah dugaan perintangan penyidikan, yang kemudian adalah terkait dengan dugaan kasus suap pergantian anggota DPR, pergantian antar waktu anggota DPR RI pada masa itu, sehingga memang ini akan kita nantikan bagaimana kemudian tuntutan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada pagi hari ini, Okta. Oke, Rizka, jadi apa respon kubu Hasto untuk menghadapi tuntutan ini? Ya, sejak awal persidangan memang kubu Hasto cukup percaya diri begitu ya terkait dengan baik dari pemeriksaan saksi dan kemudian pemeriksaan ahli, baik dari saksi yang kemudian dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang mana ini menurut tim penasihat hukum Hasto Kristianto ini dinilai justru meringankan Hasto. Dan kemudian kalau misalkan pada kemudian wawancara yang juga kami sudah lakukan bersama dengan tim penasihat hukum Hasto, mereka ini menilai bahwa terkait dengan adanya dugaan perintangan penyidikan ini tidak dapat terbukti secara secara langsung begitu. Kalau misalkan kita mengutip pernyataan dari tim penasihat hukum, di mana ini justru dengan kehadiran kemarin pada masa pemeriksaan ahli, mereka juga kemudian menghadirkan mantan hakim konstitusi ini untuk menggali terkait dengan penafsiran hukum terkait dengan apa itu perintangan penyidikan, dan kemudian terkait dengan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, ini bagaimana kemudian menafsirkan hal tersebut. Ini yang kemarin coba digali oleh kubu Hasto Kristianto, Okta.
Baik, tentu kita nantikan seperti apa nantinya sidang tuntutan yang akan dijalani sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedris Kananda dan juru kamera Julian Fernando dari Pengadilan Tipikor Jakarta.